Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis taklim Al-Ittiba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari tafsir surat Al-Baqarah. Kita sampai pada ayat ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Dan berilah kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, anna lahum jannat, bahwasanya bagi mereka jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannat maksudnya taman-taman, surga-surga yang mengalir di bawahnya al-anhar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa, setiap kali mereka diberi buah-buahan sebagai rizki bagi mereka, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Maka mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami sebelumnya. Wa utubihi mutasyabiha, dan mereka diberikan rizki yang mirip-mirip, ya, yang serupa. Walahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Bagi mereka istri-istri yang disucikan dan mereka kekal di dalamnya, ya, kekal di dalamnya. Baik, kita akan bahas ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyiril ladzina amanu." Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira, bisyarah, ya. At-tabsyir, al-bisyarah, kabar gembira, ya. Kabar gembira. Kata Al-Imam Al-Qurtubi diambil dari al-bisyarah, artinya kulit. Secara bahasa artinya kulit. Ini artinya kulit. Apa hubungannya? Maksudnya ketika seorang mendengar kabar gembira, terasa pengaruhnya sampai pada kulitnya saking gembiranya tersebut, ya. Ya, kalau kita merinding mendengarnya saking gembiranya, kira-kira demikianlah. Artinya pengaruh kabar gembira tersebut sampai ke kulit. Saking besarnya kabar gembira tersebut. Terkadang basyara kadang juga dimaksud adalah memberi kabar keburukan, seperti wa basyirhum bi adzabin alim. Kata Allah, berilah kabar kepada mereka dengan azab yang pedih. Tapi ada disebutkan dengan azab yang pedih. Tapi kalau disebut saja bisyarah tanpa ada disebutkan embel-embelnya, bisyarah artinya kabar gembira. Tapi kalau Allah ingin mengejek orang-orang kafir, kata Allah, wa basyirhum bi adzabin alim. Beri kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Maksudnya Allah mengejek mereka, ya. Padahal itu adalah kabar yang menakutkan. Ini artinya bisyarah. Jadi Nabi disuruh memberi kabar gembira. Kepada siapa? Kepada alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal saleh, ya. Ini dalil bahwasanya iman yang benar melazimkan amal, ya. Melazimkan amal saleh, ya. Dan sini saya sampaikan akidah Ahlus Sunnah, amal termasuk iman, ya. Akidah Ahlus Sunnah berbeda dengan akidah Murji'ah. Ahlus Sunnah bahwa amal bagian dari iman. Ya, iman terdiri atas 3. Karena iman ada 3, ada i'tiqad. Iman itu ada i'tiqad, keyakinan,
kemudian dengan lisan, kemudian dengan amal tubuh, amal anggota tubuh, amal anggota tubuh. Oleh karenanya amal ini termasuk daripada iman. Hanya saja amal disebutkan setelah iman sebagai bentuk zikrul khas ba'dal am, yaitu penyebutan suatu yang khusus setelah yang umum. Ini sering saya sampaikan. Zikrul khas ba'dal am, menyebutkan suatu yang khusus setelah umum. Kenapa? Karena pentingnya yang khusus tersebut. Seperti saya mengatakan telah datang para ulama dan Syekh bin Baz. Syekh bin Baz termasuk ulama, tetapi Syekh bin Baz disebutkan penyebutan secara khusus. Bukan berarti dia bukan ulama, dia termasuk ulama, tapi disebutkan secara khusus karena pentingnya Syekh bin Baz. Sama. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Berilah kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Iman dan amal soleh, apakah dua hal yang berbeda? Tidak. Amal soleh bagian daripada iman, tetapi disebutkan secara khusus karena dia penting. Karena konsekuensi daripada keimanan adalah amal soleh. Percuma seorang mengaku iman tapi dia tidak beramal soleh. Seperti buah, pohon tanpa buah. Ya, pohon tanpa buah, tidak ada aplikasinya. Ya, iman harusnya membuahkan amal saleh, maka disebutkan secara khusus. Seperti juga Allah berfirman, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikati wa rusulihi wa Jibril wa Mikail." Barang siapa yang bermusuhan kepada Allah, kepada malaikat-malaikat, kepada rasul-rasul, kepada Jibril, kepada Mikail. Jibril dan Mikail termasuk malaikat, tapi Allah sebutkan malaikat terlebih dahulu, kemudian Allah sebutkan secara khusus tentang Jibril dan Mikail karena pentingnya dua malaikat ini. Jadi ini dalil bahwasanya amal saleh adalah sangat penting dan dia merupakan kelaziman daripada iman yang benar. Kemudian kenapa disebut amal kebajikan dengan solihat? Kenapa disebut dengan solihat? Ya. Amal kebajikan dinamakan dengan solihat. Soleh itu baik. Itu baik, ya. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, karena dengan amal soleh baiklah segala urusan. Ya. Karena dengan amal soleh baiklah segala urusan, ya. Segala urusan dan hilanglah segala keburukan. Segala keburukan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis taklim al-ittiba, kalau ibu-ibu ingin baik urusan rumah tangga, urusan dengan anak-anak, ibu sendiri harus saleh, beramal saleh. Kalau kita beramal saleh, ya beramal saleh untuk diri kita pribadi dan dengan Allah, beramal saleh antara kita dengan suami. Apa sih amal saleh yang bisa saya lakukan pada suami saya? Apa sih amal saleh yang bisa saya lakukan kepada anak-anak? Apa sih amal saleh yang bisa saya lakukan kepada tetangga? Apa sih amal saleh yang bisa saya lakukan terhadap kawan-kawan sesama majelis taklim? Apa sih amal saleh yang bisa saya lakukan kepada guru saya? Semua amal saleh itu mendatangkan kebaikan. Ya. Kalau ada yang salah, ada yang ribut, ada yang enggak beres, berarti ada amal saleh yang tidak kita kerjakan di poin-poin tersebut. Maka kata Syekh Sa'di dinamakan amal saleh karena amal saleh, amal kebajikan disebut dengan as-salihat, ya. Amal-amal kebajikan yang baik karena salihat artinya kebaikan, ya. Kenapa? Karena amal saleh itu, kebajikan itu akan membuat baik segala hal. Apa kabar gembiranya? Inilah kabar gembiranya. Inilah kabar gembiranya. Yang pertama, annalahum jannatin, bagi mereka jannat. Taman-taman. Ya, taman-taman secara bahasa jannat itu ini plural, ya, plural. Singularnya apa? Jannat. Jannatun, ya. Jannatun diambil dari kata jim, nun yang menunjukkan sesuatu yang tersembunyi, yang tertutup. Ya, kata para ulama, semua perkataan bahasa Arab yang ada kalimat ada huruf jim, nun, ini kan jim, nun tak marbutah. Jim, nun, maka semuanya menunjukkan sesuatu yang tertutup. Contoh, janin. Disebut janin, kenapa? Karena dia tertutup dalam perut ibunya, ya. Contoh, disebut jin. Kenapa? Karena tidak kelihatan, tertutup mata kita. Ya. Jin.
Contohnya junun, majnun ya, junun. Otaknya tertutup. Di antaranya jannah. Jannah ini tidak disebut dengan jannah kecuali tidak disebut jannah kecuali pohonnya lebat, pohon-pohonnya lebat. Kemudian rindang ya. Saking lebatnya sampai-sampai orang-orang di balik pohon-pohon tersebut tidak kelihatan. Jadi benar-benar lebat. Kalau hanya sekedar satu pohon, kemudian padang rumput pohon itu tidak disebut dengan jannat. Jannat itu suatu areal yang di situ banyak pohon, ya. Pohon menutupinya di tengah-tengahnya, tapi orang lihat dari luar seakan-akan tertutup dengan pohon-pohon tersebut. Itu namanya jannat, ya. Makanya disebut annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya. Sungai-sungai. Sudah sering kita bahas ya. Sungai-sungai mengalir di bawah pohon-pohon tersebut. Ya, sungai-sungai tersebut banyak sebagaimana sering kita jelaskan, ada sungai air tawar segar. Fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin. Sungai susu ya, min laban lam yataghayyar ta'amu, yang tidak berubah bau dan rasanya ya. Sungai susu, kemudian dia tidak menggumpal, kemudian dia tidak kecut ya. Kemudian wa anharun min khamrin ladzatan lisyaribin, sungai khamar. Kemudian wa anharun min asali musaffa, sungai madu. Wa asyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira kepada orang beriman dan amal saleh, bagi mereka kebun-kebun atau taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl." Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Setiap kali mereka diberi rizki dari kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan, diberikan buah-buahan, setiap mereka makan buah-buahan dari kebun tersebut, ini buah-buahan sebagai rizki bagi mereka, Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Mereka berkata, inilah kami diberikan sebelumnya. Inilah rizki yang kami diberikan sebelumnya ya, sebelumnya. Perhatikan sini, apa maksudnya inilah rizki yang kami diberikan sebelumnya? Sebelumnya di sini ada min qabl, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sebelumnya maksudnya ketika di dunia. Maksudnya ketika di dunia. Maksudnya apa? Maksudnya buah-buah yang di surga mirip ya. Namanya ya, seperti di dunia. Tapi hakikatnya berbeda. Jadi mungkin kalau seorang masuk surga, oh iya ini mangga ya, tapi mirip tapi beda ya. Mirip tapi beda ya. Karena kata Ibnu Abbas berkata, laisa syai'un fil jannah mimma fid dunya illa al-asma'. Mimma fid dunya illal asma. Tidak ada satupun di surga yang berkaitan dengan dunia
apa yang di dunia kecuali hanya sekedar nama. Ini pendapat pertama ya. Jadi di dunia ketika mereka makan buah-buahan di surga, mereka bilang, "Loh, ini sama seperti kita waktu di dunia kita dikasih." Ya, artinya sama. Mangga mungkin kedondong ya, sama mangga kedondong, jambu, tapi hakikatnya beda. Hakikatnya beda. Namanya sama ya. Disingkirip, oh ini mangga, oh ini, tapi hakikatnya beda. Yang kedua, min qabl maksudnya buah yang mereka makan sekarang, buah yang mereka makan di surga sekarang sama dengan buah yang mereka makan sebelumnya di surga juga. Di surga juga. Maksudnya kalau kita gampangannya pagi jam 8 makan buah, nanti jam 10 makan buluh. Sama. Sama jam 8, jam 10, jam 11 makan lagi sama, ya. Sama dari siapa itu? Sama-sama lezat, ya. Sama-sama lezat, ya. Nikmat, ya. Segar dan yang lainnya. Ini min qabl, ya. Min qabl. Makanya setelah itu Allah berfirman wa utubihi mutasyabiha. Kata Allah, wa utu bihi mutasyabiha. Mereka diberikan dengan yang mirip-mirip. Mereka diberikan yang serupa. Mereka diberikan dengan yang serupa. Nah, ini juga apa maksudnya serupa di sini? Buah-buahan yang mereka makan, apa maksudnya yang serupa? Di sini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama apa yang dimaksud dengan serupa. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala 3 pendapat. Yang pertama yaitu serupa dari sisi nama. Tapi rasa berbeda. Kita di dunia aja bisa ya, kita di dunia mangga. Kita mangga kan macam-macam, ada mangga ini, ada mangga anu, mangga ini banyak. Mangga banyak ya. Kita jambu ini, jambu anu, jambu ini, jeruk ini, jeruk anu, jeruk ini ya. Tapi rasanya beda semua, mirip-mirip. Namanya sama-sama jeruk, tapi macam-macamnya banyak dan semuanya lezat. Namanya sama-sama mangga ya. Tapi macam-macamnya banyak. Mangga saja macam-macam ya. Luar biasa. Jadi di dunia apalagi di surga. Kemudian Syekh Sa'di mengatakan di antara yang keduanya adalah maknanya sama dari sisi warna. Warna, tapi buahnya beda-beda. Beda-beda. Contoh, kita di dunia sebagai penggambaran, misalnya kita di dunia hijau, banyak yang hijau. Mangga ada kulitnya hijau, jambu ada kulitnya hijau ya. Tapi luas beda sekali. Warnanya mirip-mirip ya. Ada ini warnanya kuning, langsat warnanya kuning, duku warnanya kuning, mangga warnanya kuning, tapi rasanya beda semua. Jadi sama sisi warna. Ini pendapat. Pendapat yang lebih kuat yang dipilih oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala bahwasanya yang dimaksud dengan mirip serupa yaitu serupa dari kelezatan ya. Kelezatan dan keindahan buah tersebut, keindahan buah-buahan tersebut. Ya. Ya, ini wa utubihi mutasyabiha. Nah, ini kalau kita artikan serupa dari kelezatan dan keindahan, ya, ini menguatkan pendapat ini, Ya, kata Allah, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Setiap kali mereka diberi buah-buahan sebagai rezeki bagi mereka, qalu hadzal ladzi rizqna min qabl. Kata mereka ini seperti yang sebelumnya. Maksudnya bukan sebelum di dunia, tapi seperti sebelumnya kita dapat tadi. Sebelumnya kita juga dapat buah, sekarang dapat buah mirip. Mirip apanya? Kelezatan dan keindahan buah tersebut, ya. Semuanya buah mirip. Sehingga apa fungsinya? Fungsi mirip ini, fungsinya apa?
Fungsinya ya. Buah yang sekarang juga mirip-mirip, yang sebelumnya mirip juga dengan sebelumnya. Fungsinya apa? Jadi ini lihat keserupaan dari dua sisi. Dari sisi sekarang di hadapan mereka mirip-mirip, dari sisi dengan yang sebelumnya juga mirip. Dari sisi apa? Kelezatan. Semuanya lezat. Sehingga fungsinya beda dengan di dunia. Kalau di dunia kita milih buah antara yang manis dengan meninggalkan yang asam. Sebaliknya, kadang sebaliknya, kadang milih yang kecut, meninggalkan yang manis. Ada yang suka yang kecut, meninggalkan yang manis. Sebaliknya juga kadang milih yang mengkal, manis tapi mengkal, meninggalkan yang lembek. Ini di dunia. Kalau di surga, di dunia kita kan milih buah, ada yang manis, ada yang enggak masih asam. Asam enggak dimakan, yang manis. Ada yang kecut, kita pingin ada buah yang kecut lebih enak daripada yang manis benar. Ada yang cari yang mengkal, yang lembek kita enggak suka. Di dunia kita milih semuanya enak. Semuanya enak. Kita milih bukan karena milih ini enggak enak, ini enak, enggak. Tapi di surga itu kita milih karena variasi. Pingin makan ini, pingin makan anu, pingin makan anu. Seperti kalau kita makan di restoran, ada udang enak, ada ikan kakap enak, ya. Semuanya enak, tapi kita ingin variasi. Bukan kita milih udang karena kakap enggak enak, tapi semuanya enak. Tapi kita ingin coba satu. Dan demikianlah di surga, buahnya semua mutasyabiha, lezat, mirip-mirip, tidak ada yang tidak enak, semuanya indah dilihat dan semuanya lezat. Taib, tolong dihapus. Tapi sebelumnya saya lanjutkan aja biar kita satu paragraf ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat selanjutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun." Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka di surga istri-istri yang disucikan, mutahharah, yang disucikan. Wa hum fiha khalidun, dan mereka kekal di surga, kekal di surga. Taib. Disucikan di sini, disucikan dari apa? Allah tidak sebutkan disucikan dari apa. Dan kaidah menyebutkan jika ada sesuatu yang harusnya disebutkan, muta'allaq, harusnya disebutkan, ternyata Allah tidak sebutkan, berarti memberikan faedah keumuman. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Seperti saya sering sampaikan, seperti ketika Allah berfirman, "Innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im." Sungguhnya orang-orang baik, orang abrar, di atas dipan-dipan mereka memandang. Tapi Allah tidak sebutkan objeknya, apa yang mereka pandang, tapi Allah hanya sebutkan akibatnya. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kau lihat mereka dalam kondisi bahagia karena memandang. Nah, kata para ulama, memandang sini umum. Apa semua yang mereka pandang membuat mereka bahagia. Memandang bidadari, memandang taman mereka, memandang keluarga mereka dalam surga, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, memandang pelayan-pelayan mereka, memandang kerajaan mereka. Sama ini, walahum fi azwajun mutahharah. Bagi mereka di surga istri-istri yang disucikan. Sucikan dari apa? Tidak disebutkan, berarti umum. Ketika tidak disebutkan berarti ini kaidah tafsir. Maka umum ya. Disucikan dari sisi fisik, kotoran-kotoran fisik,
daripada kotoran-kotoran akhlak. Ya. Kotoran fisik, maka wanita di surga, kalau seorang wanita masuk surga, di dunia mereka ada kotoran, ada haid, kemudian ada buang air besar, ada buang air kecil, ada buang ingus, buang ludah, ada bau keteak, ada upil, ada kotoran telinga, macam-macam ya. Ada daki, ada tombe, ada macam-macam. Namanya manusia punya kotoran-kotoran, hasil metabolisme tubuh, maka muncullah berbagai macam kotoran. Tapi di surga semua kotoran itu hilang. Ya, kalau penghuni surga tidak ada yang buang air besar, buang kecil, tidak ada, semuanya hilang. Ya, taib. Kemudian juga, ya, jadi tidak ada apa, tidak ada haid, ya, tanpa haid. Ya, kemudian tanpa kotoran, BAB, buang air kecil, buang air besar, ya. Tanpa daki, tanpa ingus, ya, upil, ludah dan lain-lain, ya. Adapun kotoran-kotoran akhlak disucikan, ya. Pandangan mereka disucikan, pandangan, pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian apa, ucapan, sikap, semuanya, perbuatan. Kita di dunia terkadang melihat yang tidak dibenarkan, yang buat jengkel suami. Terkadang apa yang penglihatan yang buat jengkel suami, kalau istri tiap hari ngelihat tas baru, ngelihat sepatu baru, lihat jam baru, baru suami duit nggak ada. Ini penglihatan yang buat jengkel. Kemudian pendengaran, dengar macam-macam berita, artis berita anulah bikin suami jengkel. Apa dengerin istri kerjaannya? Ya, nggak ada, coba dengar ngaji kayak dengar apa kayak, ya, penglihatan, ya. Sama pendengaran, ucapan kadang-kadang menyakitkan suami, ya. Apa ini? Perbuatan yang tidak menyenangkan. Semua itu hilang di surga. Ini kotoran-kotoran akhlak ini semuanya hilang. Kalau seorang suami masuk surga dan istri juga masuk surga, maka dibersihkan dari segala sisi, dari sisi akhlak, dari kotoran-kotoran akhlak dihapuskan, ya. Hati yang busuk juga, ya, kotoran-kotoran hati, ya. Ditambah lagi pendengaran, penglihatan, perbuatan, ini kotoran hati, ya. Kalau di dunia mungkin sebagian wanita suudzon pada suami, dengki sama suami, dendam sama suami, tidak mudah memaafkan suami. Insyaallah kalau di surga itu semua hilang. Ini di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga. Tentu hukumnya sebaliknya juga, jika seorang wanita masuk surga, maka suaminya juga demikian. Suaminya tadinya melihat yang tidak menyenangkan, lihat apa kayak, lihat ini kayak, mendengar apa yang tidak mengungkapkan kata-kata yang menyakitkan hati istri, semuanya hilang. Semuanya hilang, ya. Cinta yang tadinya tidak cinta, kasar, semuanya hilang kalau di surga. Semuanya menyenangkan, ya. Kemudian juga sama laki-laki, enggak ada kotoran, enggak ada ini, semua ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Tolong dihapusin. Selanjutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sambil menunggu dihapus papan tulis, kita bacakan ayat selanjutnya. Ayat ke-26. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sungguhnya Allah tidak malu, ya, untuk membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah daripada itu, ya. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang yang beriman, fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Adapun orang yang beriman, maka mereka tahu bahwasanya ini perumpamaan tersebut adalah kebenaran dari Rabb mereka. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang kafir, fayaquluna madza aradallahu bihadza mathal. Kata mereka, Allah ingin apa dengan membuat perumpamaan seperti ini? Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Dengan perumpamaan tersebut Allah memberi petunjuk kepada, menyesatkan banyak orang, wa yahdi bihi katsiran, dan Allah memberi petunjuk kepada banyak orang. Wa ma yudhillu bihi ilal fasiqin. Dan tidaklah Allah sesatkan dengan perumpamaan tersebut kecuali orang-orang yang fasik, ya. Kecuali orang-orang yang fasik. Kita lanjutkan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha
la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan ma wa ma fawqaha. Artinya sungguhnya Allah tidak malu. Allah tidak malu. Tidak malu untuk membuat perumpamaan seekor nyamuk ya, atau lalat, seekor nyamuk atau yang lebih rendah daripada itu. Selanjutnya apa? Akibat perumpamaan ini kata Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaqulun madza aradallahu bihadza mathala. Aradallahu bihadza mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi lil fasiqin wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Ibu silakan lihat di Al-Qur'annya ya. Taib, kita jelaskan. Sungguhnya Allah tidak malu. Kenapa Allah bikin perumpamaan ini? Ada yang mengatakan perumpamaan tersebut banyak dalam Al-Quran yang kelihatannya aneh, sehingga orang-orang kafir ngejek, apa sih maksud Allah bikin perumpamaan seperti ini? Seperti yang sudah kita sebutkan pada ayat-ayat sebelumnya, Allah berikan perumpamaan tentang orang-orang munafik. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Ya, perumpamaan api, perumpamaan apa? Atau perumpamaan hujan ya, atau perumpamaan seperti Allah bikin perumpamaan lalat. Duriba mathalun fastami'u lah innal ladzina tad'unahu min dunillahi la yakhluqu dzubaban wa la yajtama'u lah. Wahai orang manusia, dengarkanlah perumpamaan dibuat bagi kalian. Sungguhnya kalian sembah selain Allah tidak bisa menciptakan seekor lalat meskipun mereka bersatu padu membuat seekor lalat. Wa yaslubuhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Kalau lalat mengisap sesuatu dari sembahan kalian, kalian tidak bisa ngambil lagi dari lalat tersebut. Ya, ini perumpamaan. Allah bikin perumpamaan, banyak perumpamaan. Ya. Adapun orang beriman, mereka tahu itu perumpamaan benar. Ya. Mereka beriman dan mereka tahu perumpamaan tersebut benar. Ini orang beriman. Bahkan mereka bertambah keimanan kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhum hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Ya, dalam kata Allah Subhanahu wa taala, ketika diturunkan ayat kepada orang beriman, mereka bertanya, ayyukum zadatu hadhihi imana? Siapa di antara kalian ya yang bertambah imannya dengan ayat yang Allah turunkan. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang yang beriman, maka mereka bertambah keimanan mereka dan bahkan mereka gembira ya. Orang beriman setiap ayat turun mereka gembira. Mereka gembira dan tambah keimanan. Ya. Kenapa? Karena ini ayat dari Rabb mereka. Mereka senang ada ayat, ada ilmu baru, ada perumpamaan baru, mereka pikirkan, mereka tambah faedah dengan ayat-ayat tersebut. Adapun fa'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir mereka mengatakan apa? Allah maunya apa sih? Maunya Allah apa sih kata mereka? Maunya Allah apa? Bikin perumpamaan seperti ini ya. Fazadatum rijzan ila rijsihim wa matuhum kafirun. Maka mereka semakin turun ayat semakin kufur. Kata Allah Subhanahu wa taala, rijsan ila rijsihim, semakin kufur, semakin parah kekufuran mereka. Makanya mereka tanya, Allah maunya apa bikin perumpamaan seperti ini? Kata Allah, yudhillu bihi katsiran. Allah menyesatkan banyak orang. Dengan perumpamaan tersebut Allah sesatkan banyak orang.
Dengan perumpamaan tersebut Allah beri hidayah kepada banyak orang. Wa yahdihi bi katsiran. Allah beri hidayah kepada banyak orang. Jadi satu ayat ini terkadang bisa nambah hidayah sebagian orang, semakin membuat kufur semakin orang. Makanya Al-Quran itu, ya, subhanallah, kalau orang serius berusaha, maka dia akan dapat hidayah, jadi beriman. Ada ayat Al-Quran bikin orang semakin kufur. Kenapa? Karena mereka pantas untuk seperti itu. Hati mereka kotor. Kata Allah makanya di akhir ayat, wa ma yudhillu bi ilal fasiqin. Allah tidak menyesatkan kecuali dengan perumpamaan tersebut kecuali orang-orang fasik. Yaitu yang pantas. Orang-orang fasik yang pantas untuk disesatkan. Allah Maha tahu siapa yang pantas disesatkan, siapa yang pantas dapat hidayah dari hati mereka, ya. Baik, kita kembali. Allah berfirman, "Innallaha la yastahyi." Sesungguhnya Allah tidak malu. Sifat malu ini datang dalam ayat sifat malu dalam Al-Quran, dalam dua ayat. Yang pertama ayat ini, innallaha la yastahi. Wallahu la yastahi minal haqq. Dalam ayat yang lain, wallahu la yastahi minal haqq. Dalam hadis banyak, adapun dalam hadis banyak, dalam beberapa hadis seperti ketika ada orang masuk ke dalam masjid kemudian dia malu-malu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amma al-akhar, adapun yang lain fastahya, dia malu-malu masuk ke dalam majelis ilmu, fastahyallahu minhu, maka Allah pun malu padanya. Di antaranya seperti perkataan Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq." Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu daripada kebenaran, ya. Apa maksudnya sifat malu di sini? Sifat malu di sini bukan seperti makhluk, ya. Bukan seperti malunya makhluk. Makhluk karena kekurangannya. Adapun malunya Allah, ya, seperti juga dalam hadis apa namanya? Innallaha hayyun sittir, ya, innallaha hayyun sittir, la yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahu sifran. Sungguhnya Allah malu kalau ada hamba mengangkat kedua tangannya ke arah Allah kemudian Allah mengembalikannya dalam kondisi kosong. Kalau manusia malu, kenapa? Dia minder, malu karena kekurangan. Adapun Allah, ya, karena maha sempurnanya, karena maha kebaikannya, maha baiknya, Allah malu, ya. Misalnya malu apa? Malu untuk tidak memaafkan hamba. Ya, misalnya malu tidak memaafkan hamba. Karena saking baiknya Allah. Misalnya malu, ya. Allah maha baik, ya. Masa tidak memaafkan hamba, ya. Malu, ya, tidak mengabulkan doa hamba. Malu, ya, mengumbar dosa hamba. Karena saking baiknya Allah. Ya, kalau hamba melakukan maksiat bersendirian, Allah tidak bongkar. Allah malu, ini hambaku, ya. Apa namanya? Dan beda dengan malunya manusia. Kalau manusia karena kekurangan, kalau karena saking baiknya sehingga Allah malu. Kita dapati sebagian manusia demikian juga. Kalau saking baiknya dia, kalau kita minta tolong dia langsung, dia enggak enak kalau enggak nolong. Ya, demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya ini Allah lakukan. Allah punya sifat yang lain adalah Al-Hakim, Allah bijak. Meskipun Allah malu tidak mengabulkan doa seorang hamba, tapi Allah tahu hamba ini tidak pantas dikabulkan doanya karena begini-begini, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda. Kita Ahlus Sunnah tetap aja Allah malu, tetapi tidak seperti malunya manusia yang dibangun di atas kekurangan atau karena minder dan yang lainnya, ya. Jadi ini ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk beri perumpamaan. Apa masalahnya? Ya, perumpamaan ini baik untuk orang-orang beriman. Orang berfikir mereka bisa dapat hidayah. Makanya Allah mengatakan, wa yahdi bihi katsiran. Perumpamaan ini membuat orang banyak dapat hidayah. Oh, ternyata perumpamaan luar biasa indah dari Tuhan Rabbul Alamin. Mereka paham apa yang dimaksud, ya.
Dan orang-orang fasik tidak dapat petunjuk. Mereka bilang apa yang maksudnya Allah bikin perumpamaan seperti ini? Makanya Allah mengatakan yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, dan Allah tidak menyesatkan kecuali orang fasik. Apa maksudnya fasik? Fasik secara bahasa artinya keluar, ya. Secara bahasa artinya keluar. Ya, keluar, ya. Jadi maksudnya apa? Keluar dari ketaatan. Orang fasik, ya. Kalau kita bahasa istilah kita biasanya, ya. Biasanya diitlakan itu diberikan, maksudnya diberikan kepada pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar disebut orang fasik, ya. Kalau orang melakukan dosa kecil tidak dikatakan fasik. Tapi dosa besar dikatakan fasik. Dan fasik ada dua, ya. Al-fisqu ada dua, ada al-fisqu al-akbar, ada al-fisqu al-asghar. Ya. Al-fisqu al-akbar ini sampai pada derajat kafir, kefasikan. Pada derajat kafir. Kalau ini belum sampai pada derajat kafir. Nah, ayat ini illal fasiqin, ayat ini itu yang derajat kafir, ya. Ini contoh yang derajat kafir. Wa ma yudhillu bi illal fasiqin. Tidak Allah beri kesesatan kecuali orang-orang yang fasik. Maksudnya yang fasiknya sampai pada kekufuran. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala juga wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis kana minal jinni. Illa iblis, kata Allah, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Kata Allah, semua sujud kepada malaikat kecuali iblis, dia termasuk jin, fa fasaqa, dan dia fasik, ini maksudnya kafir. Dia keluar dari perintah Allah, maksudnya dia kafir. Adapun fasik yang tidak kafir seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Fatabayyanu. Wahai orang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik, ini tidak kafir, maksudnya orang fasik membawa berita, ini fasik tidak kafir. Membawa berita, ya orang pelaku maksiat ataukah tidak percaya, tidak amanah, memberi kabar binaba'in fatabayyanu, maka ceklah, kata Allah, cross ceklah terlebih dahulu, ya. Taib. Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, saya akan baca dari Al-Qur'annya. Ibu tolong buka Al-Qur'annya, ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya, ayat ke-27. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Siapa orang-orang fasik tersebut? Timbul pertanyaan. Siapa orang fasik tersebut? Kata Allah, orang-orang yang melanggar perjanjian Allah. Min ba'di mitsaqih, setelah Allah berikan perjanjian yang berat kepada mereka. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi. Ini sifat-sifat orang fasik. Mereka melanggar perjanjian Allah setelah dikuatkan perjanjian tersebut. Perjanjian di sini perjanjian di antara seorang hamba dengan Allah. Dia berjanji, ya Allah, saya akan begini. Ternyata dia melanggar. Atau perjanjian dia dengan sama manusia. Perjanjian sudah dimateraikan, sudah ditanda tangan, sudah disahkan saksi, sudah dinotariskan. Ternyata dia melanggar. Apalagi sudah bersumpah dengan nama Allah, ternyata dia melanggar. Ya. Kalau zaman zaman dulu mereka buat janji, mereka menjadikan Allah sebagai saksi. Untuk memastikan. Tapi ternyata mereka melanggar. Jadi ini sifat orang fasik, suka melanggar janji. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi, dan sifat mereka juga di antaranya memutuskan apa yang Allah perintah untuk sambung. Banyak ulama menafsirkan maksudnya silaturahmi. Di antara ciri orang fasik suka memutuskan silaturahmi. Maka janganlah kita seperti demikian. Kita sambung yang Allah wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyu shalah. Dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung, di antara silaturahmi. Ikhwan, sabar dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Kita punya kerabat, kita punya orang terdekat, kita punya suami, kita punya anak-anak, kita punya mertua, kita punya
orang tua, kita punya sepupu, kita punya kakak dan adik. Namanya kehidupan keluarga terkadang terjadi cekcok, tapi sabar, jangan kita putuskan. Ya, karena silaturahmi itu pahalanya besar, memutuskan silaturahmi dosa besar. Ya, la yadkhul jannata qati'. Kata Nabi SAW, tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Maka dia bersabar dalam menjalani kehidupan dia sehari-hari. Karena namanya keluarga biasanya ada masalah. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa yufsiduna fil ard, dan melakukan kerusakan di atas muka bumi, ya, dengan bermaksiat, ya, dengan menyebarkan kefasikan, dengan mengajak orang bermaksiat. Sifat-sifat mereka, sifat-sifat orang-orang fasik. Ini mereka pantas disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjauhi sifat-sifat tersebut. Kemudian Allah tutup ayat 27 dengan firman-Nya, ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Mereka itulah orang-orang yang merugi, ya. Ulaika, mereka, hum, tambahan hum sini, itulah kalau ke bahasa kita. Al-khasirun, orang-orang yang benar merugi. Seakan-akan kerugian tersebut hanya pada mereka. Artinya kata para ulama, kerugian mereka sempurna di dunia dan di akhirat. Tidak ada keuntungan sedikit pun, tidak ada keuntungan sedikit pun. Rugi dari segala sisi di dunia maupun di akhirat, dan kerugian ini sampai di akhirat, sampai mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Tidak ada keuntungan sedikit pun. Hati-hati jangan menjadi orang fasik, ya. Jadi orang fasik. Setelah itu Allah berfirman ayat ke-28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana kalian kafir kepada Allah dahulu kalian amwat, kalian dulu mati, maksudnya kalian dulu tidak ada. Tidak ada, dalam kondisi belum ada. Fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan kalian, itu Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian, hidup di atas muka bumi. Ya, Allah tiupkan ruh. Allah berikan malaikat suruh tiupkan ruh sehingga hiduplah kalian jadi janin keluar dari perut ibu kalian. Tsumma yumitukum, setelah itu Allah matikan kalian, masuk dalam alam barzakh. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan lagi kalian di yaumul akhir, itu hari kebangkitan. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah kalian kembali, mau surga atau neraka. Ya, Allah bilang, saya ulangi ayatnya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, ya, fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian kafir kepada Allah? Allah dahulu yang buat dari kalian tidak ada, ya. Wa kuntum amwatan, kalian dulu kosong, enggak ada apa-apa. Fa ahyaakum, Allah hidupkan kalian keluar dari perut ibu kalian jadi janin. Tsumma yumitukum, Allah matikan kalian. Setelah hidup lama matikan, masukkan dalam alam barzakh. Tsumma yuhyikum, Allah bangkitkan kalian lagi. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kalian kembali kepada Allah. Ini semua kalian tidak berhak mengaturnya, ngatur Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian tahu Allah yang mengatur tahapan kalian, kita ini yang menjalankan. Kita enggak bisa apa, mau hidup lama enggak bisa. Semua orang ingin hidup lama, menikmati dunia, ya, ingin hidup lama. Setiap orang tidak ingin sakit. Semua orang di alam barzakh ingin dapat nikmat kubur, tapi bukan di tangan dia. Dianya berusaha. Jadi Allah mengatakan, bagaimana kalian kufur kepada Allah yang seluruh tahapan kehidupan kalian Allah yang ngatur, ya. Allah yang tiupkan ruh, Allah yang kasih janin kalian hidup, Allah yang mengeluarkan kalian selamat dari perut ibu kalian, Allah yang menghidupkan kalian, Allah yang matikan kalian, terus kalian mau kufur kepada Allah. Pantaskah kalian kufur kepada Allah sementara segala sesuatu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala? Taib, ayat yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini, kata Allah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas sama' fasawwahunna sab'a samawatin wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini untuk kalian. Kemudian dia berkehendak menuju langit. Lalu dijadikanlah 7 langit dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Tapi ini ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Pertama, Allah berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian seluruh di atas muka bumi. Ini kata para ulama dalil bahwasanya segala perkara hukum asalnya halal. Segala perkara duniawi hukum asalnya halal. Segala makanan hukum asalnya halal, segala minuman hukum asalnya halal, segala benda di atas langit hukum asalnya mengkonsumsinya adalah halal. Karena Allah mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah menciptakan bagi kalian seluruh di atas muka bumi untuk kalian, hukum asalnya halal. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Oh ternyata ini haram, oh ini ternyata buruk haram, oh ini ternyata zina tidak boleh, oh ini ternyata ini. Tapi hukum asalnya halal. Oleh karenanya di dunia ini yang halal lebih banyak daripada yang haram. Tetapi syaitan menghiasi kita untuk melakukan yang haram. Kata syaitan, la uzayyinanna lahum fil ardi. Dia bersumpah di hadapan Allah, sungguh aku akan menghiasi maksiat bagi mereka. Aku hiasi sampai mereka kalau tidak bermaksiat gelisah, maunya bermaksiat. Padahal yang halal banyak.
Kita tontonan banyak tapi kita mau nonton yang haram. Yang mau kita dengar banyak tapi kita mau dengar yang haram. Ya. Ya, yang makan halal banyak tapi ingin makan yang haram. Sebagian orang tahu yang halal banyak tapi dia mau makan yang haram. Ini sudah Allah lakukan sejak yang ini sudah dilakukan oleh iblis sejak di surga. Di surga pohon begitu banyak tapi iblis digoda oleh setan sampai Adam digoda oleh iblis. Padahal di surga banyak sekali tumbuh-tumbuhan, Adam digoda oleh iblis sampai Adam akhirnya makan satu buah tersebut atau mendekati buah tersebut, padahal banyak buah yang halal. Oleh karenanya hukum asal segala sesuatu di muka bumi ini halal. Sampai ada yang mengharamkan ya. Ustaz, makan buah ini ya? Halal. Apa dalilnya? Ustaz, apa hukum makan kepiting? Halal. Mana dalil yang mengharamkan? Kalau enggak ada dalil yang mengharamkan, kita bilang halal ya. Termasuk muamalah juga demikian. Jadi ini dalil segala sesuatu hukum asalnya halal. Kemudian yang kedua, ayat ini juga dijadikan dalil hukum asal segala sesuatu suci. Hukum asal segala, karena Allah mengatakan Dia yang telah menciptakan di atas muka bumi untuk kalian, dan untuk kalian maksudnya suci asalnya. Sampai ada yang menajiskan, sampai ada dalil yang menunjukkan dia najis. Makanya kita kemana-mana hukum asalnya suci. Ada air mana-mana hukum asalnya suci. Ada benda apapun hukum asalnya suci. Sampai ada dalil yang menunjukkan dia najis. Ya. Bahkan suatu yang mungkin baunya tidak enak, belum tentu najis. Seperti contoh, seperti air liur, enggak enak baunya. Upil, tapi dia tidak najis ya. Ada hal-hal yang dia bau ya, tapi tidak najis. Ya. Oleh karenanya seperti makanan yang dibiarkan kemudian akhirnya jadi basi, baunya enggak enak tapi tidak najis ya. Tidak najis ya. Jadi intinya ayat ini menunjukkan segala sesuatu hukumnya asalnya adalah halal sampai ada yang mengharamkan, sebaliknya demikian juga asal sesuatu adalah suci sampai ada yang menajiskan, yang menunjukkan dia najis. Dia yang telah menciptakan baik kalian bumi seluruhnya. Tsumma stawa, kemudian Allah beristiwa di atas langit. Dan ini kata para ulama bahwasanya penciptaan bumi lebih dulu daripada langit. Bumi dulu baru langit. Kata Allah fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah mau menciptakan langit, Allah jadikan langit menjadi 7 ya. Menjadi 7. Ya, jadi 7 langit berlapis-lapis 7. Adapun bumi datang dalam sebagian ayat menunjukkan juga 7 lapisan seperti kata Allah Subhanahu wa taala wa minal ardi mithlahunna yatanazzal amru bainahunna ya. Allahu alladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun di akhir dari surat Talaq. Allah yang menciptakan langit 7 lapis kemudian bumi yang semisalnya. Semisalnya maksudnya apa 7 lapis juga, apa semisal karena kokohnya. Ada yang mengatakan semisalnya maksudnya 7 lapis juga. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man akhadha shibran minal ardi zulman tuwiqahu yaumal qiyamah sab'a aradin. Barang siapa yang mengambil tanah sejengkal karena berbuat zalim kepada orang lain, tanah orang diambil, dia bikin sertifikatnya atau dia rampas, dia tanam macam-macam, dia bangun tembok, dia gali dan lainnya, diambil maka pada hari kiamat akan dikalungkan kepadanya 7 lapis bumi dari tanah tersebut. Menunjukkan bahwasanya bumi itu 7 lapis. Kemudian kata Allah wa huwa bikulli syai'in alim, dan Dia Maha Kuasa, Maha mengetahui segala sesuatu. Kalau Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi dengan segala isinya, Allah yang menciptakan langit dengan segala isinya, Allah yang menciptakan apa yang di antara langit dan bumi, dan Allah tahu segala sesuatu karena segala sesuatu adalah makhluknya. Ala ya'lamu man khalaq. Tidakkah yang menciptakan tahu apa yang Dia ciptakan? Dia kreator, Dia tahu apa yang Dia kreasikan ya. Tapi demikian saja Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kali ini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang kisah penciptaan Nabi Adam mulai ayat 30 dan selanjutnya. Demikian saja apa yang saya sampaikan kesempatan kali ini kepada para ibu-ibu majelis taklim Al-Ittiba. Semoga Allah mengangkat derajat ibu-ibu sekalian di dunia maupun di akhirat, terus semangat untuk ilmu, menjadi wanita salehah, berbakti kepada suami dan juga kepada orang tua. Kita bertemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta